Selamat pagi, saya Amanda Adela Baganu, mahasiswa semester 3 Universitas Kaltara. Jadi, di sini saya akan memaparkan jawaban UTS saya dalam mata kuliah pengantar pembangunan pedesaan. Jadi, pada soal yang pertama ada di bawah. Jadi, menurut saya, pendekatan community development menekankan pada pengembangan kapasitas masyarakat agar dapat mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, yang dimana masyarakat tersebut dianjurkan untuk lebih aktif, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat menghadapi tantangan yang ada. Kedua adalah pendekatan community empowerment, yang dimana pendekatan ini lebih fokus pada pemberdayaan individu dan kelompok di dalam komunitas, yang dimana mereka dapat mengidentifikasi masalah mereka sendiri dan menemukan solusi yang sesuai terhadap masalah tersebut. Nah, masyarakat itu harus mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang ketiga adalah pendekatan community organization, di mana pendekatan ini berfokus pada kerjasama, koordinasi, dan keterlibatan semua anggota masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Jadi secara substansif yang membedakan masing-masing pendekatan, di sini saya akan memberikan contoh agar lebih dapat dipahami dan lebih konkret. Yang pertama yaitu pendekatan community development, yang dimana pembangunan jembatan oleh masyarakat desa untuk menghubungkan dua wilayah yang terpisah, dengan tujuan untuk memudahkan akses transportasi dalam meningkatkan perekonomian lokal. Yang kedua adalah pendekatan community empowerment, yang dimana itu melakukan pelatihan khususnya diberikan kepada ibu-ibu di desa agar dapat memiliki penghasilan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya sendiri. Dan yang terakhir adalah pendekatan community organization, yang dimana pembentukan kelompok tani di sebuah desa agar dapat mengoptimalkan hasil panennya dan pemasaran produk pertanian. Jadi pada soal nomor 2 bisa kita lihat bersama. Jadi menurut saya, sebelum menyusun rencana program pembangunan pedesaan, langkah awal yang harus kita lakukan sebelum menyusun rencana tersebut yaitu yang pertama, kita menganalisis potensi desa tersebut. Yang kedua, kita menganalisis kebutuhan masyarakat desa. Yang ketiga, kita menganalisis sumber daya alam yang dimiliki oleh desa. Dan yang terakhir adalah menganalisis infrastruktur yang ada di desa. Nah, untuk poin yang pertama, analisis potensi desa yaitu mengidentifikasi potensi desa berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sumber daya ekonominya sendiri. Nah, poin yang kedua adalah analisis kebutuhan masyarakat desa, yaitu mengidentifikasi melalui aspek seperti kesehatan, keuangan, pendidikan, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Untuk poin yang ketiga adalah analisis sumber daya alam, yang dimana ini mengidentifikasi aspek seperti tanah, air, hutan, dan lainnya. Dan yang terakhir, poin terakhir itu analisis infrastruktur, yang dimana kita mengetahui dan memahami kondisi infrastruktur seperti jalan atau akses yang kita lalui, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Untuk soal nomor 3 bisa kita lihat juga di bawah. Nah, di sini menurut saya sebagai mahasiswa manajemen, dalam membangun sebuah desa agar lebih maju dan berkembang, maka program yang akan saya jalankan atau saya praktekkan yaitu dengan mengadakan pelatihan yang lebih mengarah kepada pelatihan sumber daya manusianya. Karena di dalam suatu desa, hal yang paling mendasar adalah manusianya. Nah, apabila manusia atau masyarakat desa itu tidak dibentuk, maka desa tersebut akan terganggu atau terus terjadi kemiskinan. Program pelatihan sumber daya manusia ini akan saya laksanakan di desa saya sendiri, yaitu Desa Selimau. Program ini akan berlangsung dengan cara tahap-tahap seperti yang pertama, yaitu melakukan pelatihan kepada semua masyarakat desa dan mengumpulkan masyarakat desa tersebut dengan mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan pelatihan tersebut. Karena kita tahu bahwa di desa itu mayoritas pekerjaannya yaitu di sektor pertanian, sehingga banyak masyarakat desa yang setiap hari ke ladang. Jadi kita harus mencari waktu yang tepat untuk bisa ketemu dengan semua masyarakat tersebut. Jadi tahap yang pertama. Jadi tahap yang kedua yaitu melakukan pendampingan. Setelah kita melakukan pelatihan, kita tidak tinggal begitu saja.
setelah kita latih, kita lakukan pendampingan. Nah, setelah kita melakukan pendampingan ini dengan tujuan agar pelatihan yang kita lakukan tadi itu tidak cuma-cuma. Setelah kita lakukan latihan, itu percuma kalau tidak ada pendampingan. Nah, makanya harus didampingi agar dapat menjalankan program tersebut dengan tepat. Jadi, untuk soal yang nomor 4, yaitu seperti yang kita lihat, menurut saya indikator keberhasilan program yang saya lakukan yaitu yang pertama, apabila semua masyarakat desa tersebut dapat hadir di dalam pelatihan yang saya adakan. Yang kedua, masyarakat paham dan mengerti pelatihan yang saya berikan, tidak hanya sekedar datang, hadir, namun tidak mengerti apa yang disampaikan. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat dapat menjalankan program pelatihan sumber daya manusia tersebut secara mandiri dan berkelanjutan serta melakukan inovasi yang lebih baru lagi. Dan bagaimana saya untuk memonitoring program yang saya lakukan agar dapat dikatakan berhasil atau gagal, yaitu yang pertama itu kita melihat perkembangan desa tersebut setelah program pelatihan tersebut diberikan, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, jika program tersebut dapat berjalan dengan baik, masyarakat dapat mengelola potensi desanya dengan baik, dengan mandiri, itu dapat dikatakan berhasil, berarti program saya berhasil. Nah, apabila dikatakan tidak berhasil yang bagaimana? Jadi yang dikatakan tidak berhasil itu apabila mereka datang pelatihan, didampingi, namun mereka tidak melanjutkan, tidak berkelanjutan program itu. Jadi itulah indikator yang dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil dalam memonitoring program saya sendiri. Terakhir adalah pertanyaan kelima, yaitu pertanyaan sudah ditampilkan. Jadi menurut saya ketika saya menghadapi keadaan yang dimana saya tidak inginkan itu terjadi dan terjadi di lapangan, maka saya harus bagaimana? Jadi saya harus mengambil sikap kondisional. Kondisional di sini yang dimaksud adalah kita kondisional terhadap satu dengan yang lainnya. Nah, terus selain itu kita juga harus tetap fokus kepada program yang sudah kita jalankan. Kita fokus sehingga kita tidak tergesa-gesa dan tetap tenang untuk menjalankan kegiatan kita, sehingga kegiatan kita itu tetap terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Nah, tepat waktu yang dimaksud sini tidak terjadi kemunduran ya. Walaupun terjadi kemunduran, kita semaksimal mungkin atau sebisa mungkin atau berusaha untuk tetap konsisten, tetap fokus pada waktu yang sudah kita tentukan atau waktu yang sudah kita targetkan, begitu. Mungkin dengan berakhirnya jawaban saya yang terakhir, baik, itulah hasil pemaparan saya mengenai jawaban dari UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Ika Budiarti Iriswatin. Terima kasih kepada beliau telah memberikan UTS ini dan saya dapat menyelesaikan video ini dengan baik. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di ujian selanjutnya.